Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asia Teknikal dan Menanam Lugerian. Seperti biasa, hari ini hari yang indah, asik. Hari Rabu, 29 Oktober 2025, hari yang cukup menarik. IHSG sempat koreksi, tapi ditutup menguat, candle hammer, dan seperti biasa, nanti kita masih IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cek 3 kali link sosial base deskripsi, dan nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang namanya itu free alias gratis. Bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram CCS Public, tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video ini ada link Telegram, teman-teman bisa klik join, gabung, dan nanti akan ada ya sesekali kita ada view saham, stock pick, discuss, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga cari teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut ya. Jadi di deskripsinya ada link Google Form, teman-teman bisa tinggal klik, nanti tinggal mengisi formnya aja. Untuk langkah-langkahnya sudah dituliskan, dan kalau misalkan sudah mengisi dan sudah submit, tinggal menunggu invitasi aja. Misalkan teman-teman ada kendala ya dalam invitasi, misalkan sudah submit belum di-invite, atau misalkan ada kendala nggak bisa submit dan lain sebagainya, bisa hubungi @ccs-admin di Telegram ya, nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens, baik dari stock pick, view saham, discuss, weekly meeting, dan lain sebagainya. Tuh. Terus juga ada yang baru juga dari cuan-cuan saham ya, ini member only videonya cuan-cuan saham, jadi bisa subscribe untuk yang member only. Ini untuk teman-teman yang mungkin tidak menggunakan Telegram, atau pengennya di YouTube doang, terus juga trade-nya lebih pengen santai, swing-swing, dan lain sebagainya, itu mungkin lebih cocok ke member only video. Cara subscribe-nya gimana? Teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join. Tinggal klik, pilih salah satu, dan selesaikan administrasinya. Nanti akan bisa mengakses member only video. Atau kalau enggak ini ya, ada our member ini. Pilih yang paling kanan aja, ada join. Tinggal klik, lalu pilih salah satu programnya. Nanti teman-teman akan bisa mengakses member only video. Isinya apa? Jadi member only video ini konten di setiap hari Minggu. Ya, di setiap hari Minggu akan ada stock pick. Pertama ada pembahasan market secara eksklusif ya itu, dan lalu akan ada stock pick 1-3 saham itu, dan itu akan saya kurasi baik dari teknikal, fundamental maupun bandarmologinya agar bisa trade lebih santuy lah kalau untuk yang di YouTube ini, seperti itu. Jadi ya itu untuk yang di member only video. Kalau mau subscribe silahkan. Oke, kita masuk ke IHSG, di mana hari ini dia naik 0,91%, candlenya bagus, transaksinya pun juga bagus ya. Kalau kita lihat dari volumenya sih sebenarnya masih mengecil ya, tapi so far so good lah. Seperti itu. Dan ya kalau kita perhatikan, kita masih berada dalam sebuah trend channel. Kita swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, dan sekarang kita terakhir sedang swing low, seperti itu. Another view ya, sebenarnya kita juga belum ada pullback. Kalau kita perhatikan kemarin kayak contoh ini, tanggal 14 Oktober, setelah breakdown, rebound merah, rebound hijau, terus merah lagi ya, baru habis itu naik hijau gitu. Terus pertanyaannya sekarang gimana mas? Ini kan bentuknya sama, merah, rebound merah, terus habis itu hijau. Apakah besok akan ada guyuran? Ya semuanya bisa terjadi di market seperti itu. Cuman kalau menurut saya kali ini sudah ada yang menadah ya. Kalau kita perhatikan di sini itu kan benar-benar semuanya guyuran ya marketnya, dari saham-saham konglo dan lain sebagainya. Cuman kalau saat ini saya lihat IHSG atau beberapa saham-saham ini terlihat mau mulai window dressing seperti itu. Loh, window dressing tuh gimana mas? Katanya akhir tahun ya, Desember tuh window dressing dan lain sebagainya. Tidak, window dressing itu terjadi di setiap kuartal. Jadi ketika laporan keuangan keluar, nah itu fund manager akan mempercantik portofolionya.
yang di atas rata-rata akan ditarik, di atas ekspektasi akan dibeli, dan lain sebagainya. Ya, sudah kelihatan lah mana yang diakumulasi, mana yang mulai jalan ketika laporan keuangannya keluar. Sampai akhir Oktober atau besok November banyak yang rilis sih, dan harusnya sih kalau kita lihat dari ekonomi bagus ya tuh kalau melihat dari marketnya seperti ini, dan banyak juga yang udah di atas rata-rata seperti itu. Ya Indian itu sih, yang penting sama batasi resiko aja, seperti itu. Another view, kalau kita lihat LQ45 ya, yang mana ini saham-saham dalam tanda kutip liquid dan berisi kita, sebenarnya LQ45 ini sudah cakep banget lah bahasanya. Nih, kemarin juga sempat kita bahas ya, intinya ini tinggal tunggu breakout doang. Ya, yang pertama dia juga sudah keluar dari downtrend lainnya, dan yang kedua sebenarnya saat ini LQ45 ini cuman butuh higher high seperti itu. Jadi mungkin nih dari yang kemarin sahamnya banyak konglo di Porto, nah teman-teman harus bisa mulai rebalancing dan juga switching saham-saham di Portonya, atau ya at least cari yang sektoralnya sama lah kayak gitu. Misalkan teman-teman finance jalan, ya cari sektor finance. Ya ini sudah kembali ke old econ lah bahasa sebutannya, seperti itu. Jangan sampai kita denial atau dalam tanda kutip menikah sama satu saham ya, ketika rotasi nggak mau pindah, itu pasti bakalan kacau. Ya sama kayak kemarin ketika saham-saham Big Bang dihina-hina ya, masih inget lah ketika konglo pada naik tinggi-tinggi semuanya kayak wah Big Bang nggak kemana-mana, wah Big Bang tuh saham apa, beli saham ini cuman sekian %, beli Big Bang cuman diem aja di bawah dan lain sebagainya. Semua itu pasti akan rotasi ya, dan sebenarnya ini adalah keuntungan kita sebagai retail. Kita nggak perlu ada peraturan, kita nggak perlu ada rebalancing, kita nggak perlu ada, ya tinggal entry dan exit aja sesuaikan dengan plan masing-masing seperti itu. Dan ya jangan sampai gagap aja, maksudnya kalau misalkan terlambat ya nanti jadinya dapat cuci piring lagi, karena pasti juga akan rotasi lagi ya, ketika nanti sudah mengenai target, kena dalam tanda kutip harga mahalnya, ya akan ada rotasi lagi seperti sebelumnya, seperti itu. Jadi ya mulai di rebalancing lah portonya. Yang view-nya intinya sih gini ya, saya nggak mau menjustifikasi konglo jelek, LQ45 bagus gitu, nggak juga. Intinya sih saya pun juga masih ada saham konglo, satu doang itu yang masih di hold. Kalau yang lain sih udah habis, udah switching gitu. Cuman ya kita nggak perlu ngecap lah kayak gitu, dan realistis aja dengan pergerakan sahamnya, dan jangan sampai ketinggalan aja momentumnya kayak gitu. Dimanfaatkan kondisi kita sebagai retail ini, masuk tinggal HK, keluar tinggal HQ, nggak perlu ribet-ribet pakai peraturan dan lain sebagainya, seperti itu. Dan ya kalau kita lihat view-nya LQ45 saat ini, mungkin ya pesimisnya kita pakai uptrend channel dulu aja. Ya, saya mau bikin continuation atau apapun itu kok kayaknya masih belum afdol. Cuman ini kalau misalkan kita pakai uptrend channel pun juga masih ada upside yang bagus dari LQ45 kita. Seperti itu ya. Dan bahkan dia juga sudah break high ya. Di sini kan ada resist high dan dia sudah break, sudah close. Jadi ya sudah ada break of structure seperti itu. Harusnya lanjut untuk LQ45 ini, tinggal pilih-pilih sahamnya aja. Ya kalau misalkan ditanya beli saham apa mas, ya silakan aja buka searching ChatGPT, isi saham LQ45, nanti dicek satu-satu mana chartnya yang bagus dan lain sebagainya, atau simpelnya tinggal ikuti plannya CCS aja. Seperti itu. Kembali ke IHSG. Ini jelas nggak pom-pom ya, LQ45 siapa yang bisa goreng, hebat banget. Nih kembali ke IHSG tuh, dan ya bedanya dengan LQ45, saham-saham dan lain sebagainya, ini kan mencakup seluruh saham ya. Dan ketika ada yang koreksi, ada yang naik, ya pasti pergerakannya juga akan beda. Seperti itu. Indian sih itu, selama view-nya itu bullish, saham-saham yang dipegang, hold aja, nggak perlu terlalu dihiraukan marketnya. Memang biasanya ketika marketnya mendukung, bakalan lebih enak bullishnya, kayak gitu. Tapi ya tuh Indian kembali ke saham masing-masing, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Terus kesimpulan untuk IHSG gimana mas? Ya kesimpulan untuk IHSG, besok kita akan uji area resist itu sekitar 8230 ya. Atau kalau misalkan Fibo-nya kita balik lah, kita cari area pullback ya, kita tarik dari atas sampai ke bawah, dan ini adalah area pullback dari IHSG 8200. Besok ada potensi untuk diuji.
Kalau ternyata di 8.200 candlenya masih oke, ya sudah, bablas, bisa aja kita all time high. Tapi kalau di 8.200 kita ada reject, ya mungkin bisa bikin kaki kedua. Seperti itu. Apapun yang terjadi, harus siap dengan kondisi masing-masing. PR-nya itu bukan memprediksi, tapi bereaksi. Ketika kayak gini kita harus ngapain, ketika kayak gitu kita harus ngapain. Jangan sampai kita entry tapi nggak tahu plan exitnya kayak gimana. Seperti itu. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Market masih bullish, masih sangat bullish. Kecuali apa? Kecuali dia jebol 7850. Itu awal yang kurang bagus. Seperti itu. Tinggal sahamnya yang rotate aja. Kemarin kalau ngomongin dikocok-kocok ya, karena baru pindah-pindah lah duitnya. Itu baru rotasi. Oke, itu untuk ISG. Kita akan langsung masuk berapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari gila BPCA 2 triliun nih. Dan net sell, net buy asingnya gede banget. Nggak usah kita update ya, ini BBCA ternyata nggak dikasih jebol 8150-nya. Ya udah, lanjut, bablas dia. Saya pengen bahas Adaro aja. Kayaknya seru nih, mulai banyak ceritanya ya. Dia kayak gimana, dia kayak gini, dia kayak gitu, dan lain sebagainya. Oke, kita bahas Adaro, di mana hari ini dia naik 8,4%. Candlenya solid, dan volumenya pun juga terlihat bagus. Adaro itu sebenarnya sudah mulai sudah mulai keluar dari downtrendnya. Kita bahas big view-nya dulu aja deh, ya. Biar kita punya gambaran menyeluruh dari Adaro. Selalu saya bilang area kuncian dari Adaro itu adalah 1600. Saya juga nggak tahu kenapa, apakah itu angka hokinya Pak Boy dan lain sebagainya. Saya pun juga nggak tahu. Yang jelas 1600 ini area yang sangat direspek oleh Adaro, ya. Nih. Teman-teman bisa perhatikan ya, 1600, 1500 inilah. Nih, dia selalu jadi resist maupun selalu jadi support. Kalau kita perhatikan dari zaman bahula, nih ya. Nih, di sini dia jadi resist, di sini dia jadi support, jadi resist. Di sini dia jadi support, jadi resist, jadi support. Bahkan dulu 2020 ketika Covid kemarin, dia reversalnya pun juga di 1600, inverted head and shoulder ya. Shoulder kiri, lalu ini head, lalu shoulder kanan, seperti itu. Nah, terus dia kemarin naik, double top di 4100, dan koreksi tapi tertahan di 1600, seperti itu. Another view, kalau kita ngomongin view besar dari Adaro ya, sebenarnya area sekarang ini area yang sangat cakep dan sangat ciamik untuk Adaro kalau misalkan mau buat jangka panjang. Kenapa? Karena selain di area krusialnya, pakai monthly aja deh, biar nggak kecil-kecil candlenya ya. Nah, selain dari area krusialnya di 1600, ini pun juga mendekati dengan trend line, seperti itu. Ini ya, kalau misalkan kita tarik plus minus lah, toleransi saat ini Adaro ini baru di area trend line. Terus gimana Mas? Apakah dia berpotensi untuk naik? Ya bisa, karena sebelumnya di sini dia break off structure ya. Low, high, higher low, higher high, higher low. Nah, kalau mau melanjutkan uptrend, dia akan higher high alias apa? Alias breakout 4290. Seperti itu. Wah, gimana Mas, hajar kanan dan lain sebagainya? Ya silakan, keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Cuman jangan sampai lupa sama setupnya dan jangan sampai nyangkut. Seperti itu. Ini kalau gambaran besarnya dari Adaro. Dia di area krusial 1600 dan di area uptrend line. Setup yang bagus untuk Adaro. Itu kalau ngomongin view besar. Sekarang kita masuk ke view kecil. Nanti kita bahas sedikit-sedikit fundamentalnya juga deh. Dan ya, ini terakhir kalau kita perhatikan ya, setelah kemarin dia spin off bisnis batu baranya, terlihat kalau Adaro ini punya sebuah downtrend. Bukan downtrend sih, kalau saya bilang ini cenderung ke falling wedge ya. Nih, di sini dia punya falling wedge. Kalau kita toleransi sampai shadow, kenapa sampai shadow Mas? Karena saya pakai big view ya, pakai weekly. Kalau pakai daily mungkin pakai closing nggak masalah. Tapi kalau pakai weekly amannya pakai shadow. Ya, ini dia punya falling wedge dan belum berhasil breakout. Jadi ya jangan sampai FOMO juga. Nanti udah hajar kanan, dibawa turun sampai 1600 lagi, bingung karena nggak ada plannya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dia berhasil breakout dari falling wedge ini, yang mana most likely harusnya
sudah muncul bullish divergence juga, harga ke bawah, indikator ke atas. Kalau misalkan dia berhasil breakout dari falling wedge ini, maka Adaro berpotensi untuk naik bahkan sampai 2400 atau bahkan 2600. Konfirmasi awalnya kapan, Mas? Konfirmasi awalnya adalah 2050 ya. Dan sebenarnya sekarang ini Adaro sudah mendekati area apa ya? Area spekulatif sell lah bahasanya, kayak gitu ya. Karena dia kena downtrend line dan kena resist ya. Jadi saran saya kalau belum punya barang dan pengen entry, jangan entry dulu, nanti jadinya FOMO. Lebih baik gimana? Lebih baik tunggu dia break 2050 ya. Ketika dia break baru habis itu cari buy on weakness. Itu sudah ada konfirmasi dan most likely setelah itu tarikannya lebih dari 2050. Itu view besarnya. Nah, sekarang kita masuk ke view paling kecil di daily ya. Aduh, internet saya ngapa nih. Nah, oke. Kita lihat daily-nya, di mana Adaro ini kalau kita perhatikan tadi ya, dia belum keluar dari falling wedge-nya. Itu satu. Cuman yang kedua, dia sudah keluar dari ya bahasanya minornya lah inilah. Nih. Ya, di sini ya. Plus minus lah. Ya, nah ini. Dia sudah keluar dari minor downtrend-nya dan sekarang juga sudah punya structure bullish. Kenapa? Karena dia udah punya low, high, same low, higher high, same low, higher high lagi. Ini sudah mengindikasikan pergerakan bullish seperti itu. Nah, untuk saat ini akan ada resist tadi ya di sekitar area 2050 ya. Kalau saran saya sih ya, tapi keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Kalau mau beli lebih baik tunggu breakout sekalian. Jadi tunggu break 2050. Ini kan ada supply, ada gap. Paling habis breakout nanti retest itu baru cari entry. Akan ada konfirmasi di situ. Tapi kalau sudah punya barang bisa siap-siap atur porsi ketika ada reject. Sebenarnya kalau dilihat dari volumenya ini bagus banget. Kenapa? Volumenya bagus. Candle-nya juga bagus dan nggak ada drama sama sekali. Memang kemarin Adaro ini sudah ada setup ketika di sini ya, 21 Oktober. Dia naik, di sini ada break of structure. Jadi ketika turun itu buy on weakness, maka hari ini terjadi higher high seperti itu. Another view, kalau kita tarik target higher high-nya ya, kira-kira sampai kemana itu juga di area tersebut. 1975 sampai 2060. Loh kok sama Mas, sama kayak resistnya? Ya itulah, tidak ada yang kebetulan di technical analysis seperti itu. Nah, terus sekarang gimana? Ya itu tadi, kalau teman-teman punya barang bisa atur-atur porsi ketika ada reject dari area 2000 sampai 2050. Kalau belum punya barang bisa wait and see terlebih dahulu ya. Kalau misalkan dia berhasil breakout, cari buy on weakness-nya. Kalau misalkan gagal breakout, wait and see dulu, tawar agak bawah. Seperti itu. Karena falling wedge pun bahkan juga bisa turun satu kali lagi. Seperti itu. Yang jelas 1600 adalah area yang sangat murah untuk Adaro. Seperti itu. Untuk sekarang support di 1860 ya. Cuman ini pun juga belum valid. Jadi kita masih asumsikan supportnya 1600 dulu aja biar tidak banyak kena gocek. Seperti itu. Kita lihat transaksinya untuk si Adaro nih ya. Kalau kita lihat Broxum-nya hari ini, memang dia kalau kita lihat pakai indikator BDM ya, itu tidak kelihatan akumnya, malah cenderung distribusi. Tapi kok naik Mas? Ya itulah, teman-teman bisa lihat divergent juga kok. Yang namanya divergent itu sudah tidak didukung oleh market. Itulah price action nomor 1 lah ya bahasanya. Baru habis itu bisa menggunakan data-data tambahan yang lainnya. Seperti itu. Kalau kita perhatikan hari ini pun juga masih distribusi. Walaupun kalau dari total broker dia akumulasi ya. Cuman di buyer side-nya juga bagus. Dari kemarin juga dia kumpulin kok. Walaupun indikatornya cenderung ke bawah ya. Tapi dikumpulin. LG-nya ngumpulin terus ya. Dan kita tahu sendiri LG itu brokernya Pak Boy. Kemarin juga ada saya info ya. Saya pribadi kalau misalkan mau mengakumulasi saham saya, disuruh pilih pakai broker lain, mending pakai broker sendiri. Cuannya kan dimakan sendiri, kayak gitu. Jadi ya itu, kembali ke price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk sekarang support mungkin tadi itu ya, masih di 1860. Support 2-nya, kalau yang sudah valid sebenarnya di sini, 1770. Itu support yang sudah valid dari Adaro. 170 ya. Kalau untuk saat ini masih akan uji resist 2000 sampai 2050. Dan jangan lupa selalu batasi resiko, jangan sampai FOMO. Untuk Adaro kita lanjutkan. Saya pengen coba cek apa nih. Tadi BBCA nggak kita bahas ya. Itu BBRI juga besok mau meledak kayaknya. Wah, ini Mandiri sudah lulus.
Sudah lulus, saya pengen update deh view-nya Bank Mandiri deh. Maaf ya Mandiri ya, kemarin saya bilang flow-nya paling kurang bagus. Cuman sekarang udah breakout duluan. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita bahas Mandiri, di mana hari ini dia naik 3,1%. Candlenya bagus, volumenya pun juga terlihat ada. Satu hal yang oke adalah dia sudah breakout area 4.600, di mana di sini dia high-nya dan juga di sini high sebelumnya. Artinya sudah double break of structure seperti itu. Another view juga, ini Bank Mandiri sudah breakout dari downtrend line major. Kita bilang bisa major ya. Ini karena ini downtrend line terkuat terluarnya dia ya dari tahun 2024, lower high, lower low dan seterusnya. Dan dia sudah berhasil breakout. Pertanyaannya bisa naik sampai kemana? Sebenarnya saat ini Bank Mandiri ini butuh breakout 45.000 dulu ya. Itu sign awal bullishnya. Karena sampai sekarang pun juga masih bisa dihitung pullback untuk Bank Mandiri ini, kecuali dia breakout yang 5.000 ya. Ini dan sekarang pun juga sebenarnya Bank Mandiri masih di area pullback ya. Teman-teman bisa perhatikan 4.600 sampai 4.760 ini ada Fibo 618 sampai 786 seperti itu. Jadi misalkan besok naik terus turun itu juga suatu yang sangat wajar kok. Tinggal cari buy on weakness-nya aja karena dia udah ada break of structure seperti itu. Nah, tapi kalau dia berhasil break yang 5.000, maka dia break structure pada view yang lebih besar dan itu akan memantapkan dirinya untuk melanjutkan bullish-nya. Seperti itu. Untuk sekarang support kita bisa gunakan area sini sekitar 4.500 ya. Udah jadi support dari Bank Mandiri. Misalkan teman-teman pengen masuk nih ya tinggal dihitung aja setupnya. Besok pagi HK 4650 ya. SL-nya taruh aja di bawah 4.500. Nih 5%. TP-nya berapa? TP-nya 5.000. Risk reward-nya bagus nggak? Nggak. Oh yaudah pilih saham yang lain. Seperti itu. Itu untuk view kecil dari Bank Mandiri. Support di 4.500. Resisten terdekat ada di 4.750. Yang bagus adalah kalau dia breakout 5.000. Nah kalau kita pakai big view, kita tarik Fibo dari atas sampai ke bawah untuk mencari structure atau area pullback besarnya. Nih, kita bisa tarik dari atas sampai bawah. Ini adalah beberapa resist dari Bank Mandiri. Ya, kenapa kok udah bisa ditarik? Karena dia sudah breakout downtrend line-nya. Tinggal kita lihat dia break of structure atau tidak. Resist terdekat ini ada 4670, lalu nextnya 5125, 5525, baru 5900. Karena posisi sekarang baru di resist, bisa juga bahkan dia bikin kaki kedua ya, turun terus naik lagi. Tinggal kita lihat nanti kayak gimana. Tapi kalau dilihat dari bentukannya sih cenderung yang naik. Kenapa? Ya karena tadi ya ada LQ45, chartnya Mandiri, dan lain sebagainya. Yang penting sih itu selalu batasi resiko aja. Upside-nya kalau dilihat masih ada. Atau gampangnya, kalau teman-teman bingung gimana cara ngikutinnya, tinggal hidupin moving average. Selama tidak closing di bawah EMA 20 atau EMA 50, bisa hold. Karena ini kan indikator trend line ya, dia sudah mulai bertengger di atas moving average pendeknya. Jadi dalam jangka pendek, pergerakannya sudah bullish. Kalau misalkan ditanya EMA 200-nya di mana untuk mengukur jangka panjangnya si Bank Mandiri, dan saat ini dia ada di sekitar 4.990. Lah pas kan ketemu di 5.000 juga. Jadi nggak ada yang kebetulan, semua ada perhitungannya. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksi hari ini terjadi akum ya. Setelah sekian purnama, nih akumnya juga bagus. Tuh ikuti price action aja selama nggak jebol EMA 20 lah, 4380 berarti kalau sekarang. View-nya masih bullish dalam jangka pendek. Untuk Bank Mandiri kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Coco. Ini masuk ke top. Waduh, skip deh. Saya pengen bahas MDK, boleh? Kita bahas MDK ya, Merdeka. Nih. Dan kalau kita lihat juga selain sahamnya Pak Boy juga sahamnya Adaro yang mereka banyak korelasinya lah. Nah, kita bahas MDKA di mana hari ini dia naik 13%, candlenya solid, volumenya bagus, pakai banget. Terakhir MDKA dia bullish setelah rebound dari 1045. Mulai melemah slope-nya, di sini dia higher low higher high dan seterusnya. Dan saat ini MDKA ini juga sedang berada di area supply ya. Area supply yang dia tinggalkan ketika konsolidasi di tahun 2023. Di sini meninggalkan banyak korban lah. Banyak supply baru akhirnya dia kemarin koreksi sampai bawah. Nah, saat ini supply tersebut dijemput. Makanya wajar kalau ada yang merealisasikan profit seperti itu.
Cuman untuk saat ini view jangka pendek MDKA ini masih cenderung uptrend karena dia masih punya uptrend channel dan masih bergerak pada pergerakan tersebut. Low, high, higher low, dan ya kalau memang dia mau melanjutkan bullishnya maka dia berpotensi untuk kembali higher high. Satu hal yang bagus, saat ini dia closing di atas neckline ya. Di sini ada neckline, itu 2440 sampai 2400. Dan kalau dia close di atas area tersebut, ada potensi upside, bahkan sampai ke 2600 atau 2800. Sentimen gold masih rebound lagi, nanti kita bisa juga update view-nya dari gold. Dan kalau kita tarik Fibo dari atas sampai bawah ya, ini adalah beberapa area resist dari MDKA. Memang udah break dari 0,5-nya, cuman masih ada 0,618 sampai 0,786 di depan mata. Simpelnya angka-angka ini bisa dijadikan resist ya, 2500, 2600, 2800. Kalau break yang 2800 baru ke 3200 dan melanjutkan bullishnya karena dia punya higher high. Apakah bisa mas? Kalau saya lihat sih ada potensinya ya, karena kalau dari MACD pun juga ada hidden bullish yang mana artinya tren akan berlanjut seperti itu. Nih ya, harga ke atas dengan indikator ke bawah. Yang dibutuhkan sekarang adalah breakout dari divergence-nya. Nah ini kalau dia berhasil break ceprot, nah itu naiknya bagus lah. Gunakan area-area resist tadi aja. Kalau mau entry di mana mas? Nah ini udah nggak ada entry yang bagus kalau saat ini. Ya mungkin support terdekat sekarang di 2360-anin lah. Yang sebelumnya di sini sub resist ini ya. Cukup di respect ini areanya 2000 berapa ini? 2300 sampai 2350. Nah, ini ya. Di sini dia resist, support, resist, support, resist. Nah, ini udah di break. Kalau ngomongin 2400 sebagai support, saya rasa masih belum valid lah, masih kurang oke. Tapi kalau 2350 sampai 2300 itu saya rasa sudah bisa jadi support dari MDKA seperti itu. Another view, kalau kita tarik sebuah uptrend channel juga di bawah sini ya, mungkin kita sebutnya sebagai secondary. Nah, dia pun juga besok akan kejedot dari uptrend lainnya seperti itu. Dan ya, opsinya dua. Slope menguat, breakout lebih kencang, kalau enggak swing low terlebih dahulu. Pas kan ada di area resist 2500 sampai 2600 seperti itu. Jadi ya untuk sekarang tidak ada entry yang bagus dari MDKA kecuali dia breakout. Teman-teman harus biasakan ya entry pada saat merah, jual pada saat hijau. Jangan sampai dibalik seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksi, price action bagus, transaksi juga auto bagus. Ini juga PD-nya bukan PD retail, PD Saratoga. Seperti itu. Batasi resiko aja, ikuti price action-nya. Kalau baru dalam kondisi kayak gini ya, ini walaupun MDKA ini cenderung uptrend, tapi kan slope-nya kan mulai melemah. Ya, kita bisa asumsikan ketika slope itu melemah itu cenderung ke sideways. Walaupun dia belum sideways, karena masih punya higher low, higher high. Tapi slope-nya sudah melemah. Nah, teman-teman bisa paham ya. Dan ketika dalam kondisi tersebut, ini yang namanya moving average itu noise-nya pasti banyak kena false-nya lah. Kenapa? Karena moving average itu kan untuk mengukur tren. Sedangkan dalam kondisi yang slope-nya lemah atau sideways, itu trennya kan tidak jelas. Nah, di situ pasti akan banyak noise, jadi bisa dihiraukan saja. Seperti itu. Kalau kita cek ke belakang dari pergerakan bandarnya, oh so far akumnya bagus ternyata. Seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk MDKA kita lanjut. Memang rebound ya gold, jadi ya semuanya pada naik. Toba kemarin udah kita bahas ya, waduh hari ini ARB tuh ya, next stop terakhirnya 700 berarti 715 720 Toba ini. Kemarin BRPT udah kita bahas ya, besok penentuan nih BRPT nih, dia breakout, kalau enggak ya lower high. Kalau break ya bagus, harusnya nggak jadi drama di IHSG. Kalau lower high ya nggak masalah juga. Apakah bisa break mas? Bisa juga kok. Siapa tahu ini mau wave terakhir ya, wave 5. Dia retrace-nya sampai 0,382 doang. Nih. Udah kena juga 0,618-nya. Di 3100. Oh, ini nggak pakai lock. Pantas tarikannya beda. Nah, ini 0,5 juga bisa. Tuh. Atau jangan-jangan bandarnya nggak pakai lock. Ya terserah lah itulah. BBNI ini juga mau breakout ini. Cakep banget BBNI. Dari flow dan lain sebagainya lah. Ini.
BBNI cakep lah. Tadi kita udah bahas Bank Mandirinya, tapi Bumi gonjang ganjing. Saya belum lihat buy on weakness, belum ada konfirmasi. Kemarin udah kita bahas juga Bumi ya. Telkom, Sgo Telkom. Minta koreksi dulu, itu bisa buy on weakness juga nanti di bawah. Ya. Saya pengen bahas Antam aja deh. Ini mumpung goldnya rebound ya. Dan ya mungkin jatahnya goldnya LQ45 sekarang jalan juga bisa juga. Oke, kita bahas Antam, di mana Antam hari ini dia naik 3,23%. Candlenya bagus, volumenya masih terlihat kecil. Terakhir Antam dia bullish naik sampai 3.600, bottom di 2.800, lalu naik sampai 3.860. Sebenarnya kalau kita lihat dari structure di sini, Antam ini sudah punya higher high, ya, high, low, higher high, ya. Maka memang seharusnya next retracement dari Antam itu adalah higher low, karena ini disebut dengan break of structure seperti itu. Dan ya, dia turun sampai 3000 dan area tersebut adalah area Fibonacci 0,618. Nah, ini ya, area pullback lah, offset dikit 0,618 sampai 0,786 di 3000. Yang jelas itu banyak area kuat ketemu di situ. Lalu dia terjadi rebound, dan sekarang gimana Mas untuk si Antam? Kemarin memang saya speknya dia reversalnya di sini ya, 3100. Higher low-nya di 3100. Tapi ternyata market berkata lain, saya pun juga bisa salah. Antam masih merespect dari downtrend lainnya di sini. Makanya kemarin dia kena reject, lalu turun bahkan sampai lower low lagi, seperti itu. Nah, untuk saat ini ya, kalau dari view Antam sendiri, saya melihat ada ini cenderung ke yang namanya falling wedge ya. Itu pattern akum, pattern reversal, pattern macam-macam lah. Dan ini adalah view falling wedge dari Antam. Yang jelas karena dia kemarin punya breakout structure di sini, maka potensinya saat ini adalah higher low. Jadi harusnya tidak turun sampai 2800. Kecuali kemarin Antam cuma sampai 3600. Nah, mungkin bisa aja dia jadi sideways, same high, same low, same high, same low. Tapi karena dia punya breakout structure, dia harusnya higher low. Ya, dan 3000 ini siapa tahu bottomnya dia. Tapi ya nggak ada yang tahu ya. Hanya market yang tahu dan yang bisa mengkonfirmasi. Nah, another view bisa juga dia bikin kaki kedua. Ini kaki pertama, ini sedang bikin kaki kedua. Dan ya, ada potensi naik, pasti juga ada. Seperti itu. Kalau kita asumsikan ini adalah pembentukan higher low, maka next adalah higher high, kita bisa tarik uptrend channel seperti ini. Dan ini adalah beberapa resist dari Antam. Tapi view ini belum valid selama dia belum breakout 3540. Seperti itu. Kenapa 3540? Karena breakout structure-nya dia di sana. Kalau misalkan dia melewati area ini, maka dia memulai fase bullish. Karena kalau kita perhatikan juga saat ini dia kecenderungan sedang ranging atau sideways. Same high, same low, same low, same high, same low. Nah, itu. Artinya apa? View ini gagal kalau Antam jebol 3000. Dan view ini valid kalau Antam breakout 3540. Seperti itu. Kita perhatikan masih ada beberapa gap yang ditinggalkan. Jadi siapa tahu dijemput kaki kedua itu juga masih menarik untuk entry. Tuh untuk Antam. Kalau katalisnya apa ya mungkin bisa aja window dressing, LQ45, gold dan lain sebagainya. Apapun itulah story-nya. Yang penting ikuti price action-nya aja. Seperti itu. Ini bukan biasa saya punya barang, enggak. Tuh, tinggal ya ikuti price action aja. Kalau kita lihat dari MACD juga ada potensi, belum ada bull div kalau di daily. Mungkin masih di intraday, seperti itu. 3000, selama nggak jebol harusnya Antam masih oke. Kalau mau dijadikan setup, ya tinggal dihitung resikonya aja. 3200 sampai under 3000 6%. TP berapa? TP1 10%. TP2 17%. TP3 nah ini. Tuh batasi resiko aja. Dan asumsi dia berhasil breakout 3530, kita bisa tarik Fibo. Nanti aja lah ya ini ya. Breakout aja belum kok udah ngitung target. Tuh selama nggak jebol 3000 view ini valid.
Kita lihat transaksinya. Satu hal yang membuat saya dalam tanda kutip masih optimis dari Antam itu adalah transaksinya masih bagus. Ya, tuh akumnya tuh belum ada yang jualan, masih cenderung akum dan lain sebagainya. Cuman ya kembali lagi, memang benar gimana ikuti price action, jangan denial seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Itu untuk Antam. Ya mungkin exposure-nya ke nickel sekarang atau ke gold, ya apapun itu story-nya lah. Ikuti price action-nya aja. Kita lanjut, kita coba cek Astra, kemarin udah kita bahas ya. Hari ini masih dikasih rebound, volumenya kecil. Ada MR ini cakep banget sih, ini meledak nih harusnya. Ada udah kita bahas tapi Archie Bukalapak juga cakep. Archie kita bahas nggak? Ini jadinya gold semua. Unilever kemarin udah kita bahas. Ini besok ada potensi lanjut tuh Unilever tuh. Brand Adi, Alfamart, JDA, Cuan. Ini sahamnya Pak PP belum ada pergerakan banyak ini. Aman aja ya, saya pengen coba bahas view-nya Aman. Ini juga masuk LQ45 dan ya gold mineral related lah. Seperti itu. Oke, kita bahas Aman, di mana ini dia naik 2,18%. Candlenya bagus dan saya melihat ada potensi bullish harami alias candle reversal ya. Nih, tuh tinggal kita tunggu konfirmasinya aja. Terakhir Aman, dia bergerak cenderung ranging, same low, same high, same low, dan terakhir dia naik sampai 8475, terjadi yang namanya break of structure. Seperti itu. Dan dia juga keluar dari downtrend lainnya yang di sini. Ini kan dia punya downtrend, dia sudah berhasil break. Cuman memang kemarin pullbacknya sampai 6.900 dan sekarang terbentuk sebuah candle harami ya, seperti itu. Kalau misalkan Aman ini besok breakout area 7225, maka haraminya valid. Dia punya, ini kan candle ibu mengandung ya. Kalau misalkan teman-teman bingung harami itu apa, bisa searching di Google aja. Yang jelas kalau besok dia breakout 7225, maka haraminya valid ya. Dan dia ada potensi untuk kembali menguat. Untuk resist terdekat memang masih dekat ya, 7400. Tapi nextnya ini ada di 7800, baru setelah itu 8150. Satu hal yang bagus dari Aman adalah kemarin dia sempat break of structure ya. Jadi ada potensi turun ini selanjutnya untuk higher high. Alias apa? Alias dia breakout 8500. Seperti itu. Nah, ketika 8500, resistnya tinggal 8800 dan 9100 doang ke area ranging atau sideways-nya. Seperti itu. Semua itu tadi akan valid selama Aman tidak jebol 6700. Kalau memang dia jebol 6700, batasi resiko. Tapi selama nggak jebol 6700, view ini valid. Seperti itu. Dan kalau kita lihat transaksinya cenderung ke distribusi, jadi ya ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Resiko. Kita lanjut bahas apa nih? CBP. Koin DMR di support itu. Ini Pani juga falling wedge, jadinya falling wedge ya. Menarik juga sebenarnya. Bisa aja ke 16.000 lagi Pani itu. MBMA, DSSA, NCKL ini juga cakep ini. Mau masuk LQ45 juga kalau nggak salah. Atau masuk indeks apa ya, saya lupa. Tuh, tapi udah mau all time high. Kalau punya barang bawah masih jauh lah perjalanan. MTech juga sudah. Kemarin udah kita bahas ya MTech ya, biar nggak dibahas terus. Emas, Raja, Jar. Untuk sahamnya Pak Happy belum kelihatan bottomnya ya. Smil, Oasa, Energi, IMPC, JPRE, Gudang Garam. Apa nih yang kita bahas ya? Pergerakannya pada nggak signifikan nih. KLPF, siapa tahu dapat setup nih. Wah enggak, masih di pucuk. Saya kira turun nih. Ditunggu turunnya nggak turun-turun. Oh, Arto aja. Arto kemarin udah kita bahas ya kayaknya ya.
Masa kartu lagi. Ini akumnya semakin bagus, mau meledak itu. Harta, gold related, gudang garam. Gudang garam masih lanjut terus. CPRE, gudang garam aja deh. Kita bahas view-nya gudang garam ya. Ini mewakili rokok-rokokan juga yang lain, yang jelas dalam tanda kutip mereka sektoral. Dan kita bahas gudang garam, di mana hari ini dia naik 4,93%. Candlenya bagus, volumenya pun juga terlihat cukup bagus dari si gudang garam ini. Terakhir gudang garam dia saham downtrend ya, nih dia punya downtrend dan kemarin dia falling wedge di pucuk bawah. Satu hal yang beda dari gudang garam dibandingkan saham yang lain adalah gudang garam ini belum breakout downtrend lainnya. Kalau teman-teman perhatikan itu ada apa namanya? Ada ada apa? Ada MSP dan lain sebagainya, itu sudah pada breakout. Tapi untuk gudang garam ini dia masih belum berhasil breakout dari downtrend lainnya. Satu hal kalau misalkan dia berhasil, tapi yang sudah di break yang di sini ya, di sini kan juga dia ada downtrend secondary lah, secondary, minor, apapun itu, yang di sini dia sudah berhasil breakout, maka kita bisa tarik Fibo dari yang atas sampai ke bawah 30.000 sekian ya, sampai 8.200, dan ini adalah beberapa resist dari gudang garam. Kalau misalkan besok dia berhasil breakout 15.900, dia punya higher high dan breakout downtrend lainnya, maka target terdekat adalah 18.400 sampai 22.850. Itu di area pullbacknya secondary downtrendnya. Tapi kalau dia jelas ke sana, maka juga gudang garam ini breakout dari downtrend line besarnya dan berpotensi untuk lanjut ke target selanjutnya. Yang jelas ini barang rokok-rokokan ya, saya belum tahu nanti akan seperti apa. Cuman yang jelas untuk saat ini sektor yang menarik ya. Selain dari consumernya, itu juga ada isu PPN lah, isu daya beli masyarakat mau meningkat lah, rokoknya juga baru dilindungi dari yang ilegal, cukainya nggak dinaikin, ya turnover company lah, selalu ada cerita. Tuh, yang penting sih itu ikuti price action aja. Untuk sekarang konfirmasi cuma tinggal ini doang ya, 15.600. Kalau memang dia berhasil breakout, harusnya bakalan cakep karena bisa jadi bullish flag juga. Seperti itu. 18.600 kuncian saat ini. 15.000 sekian, 15.675. Kalau break target itu 18 ribuan. Kita lihat transaksinya, price action bagus, transaksinya juga bagus dan semakin bagus, sudah dikumpulin. Ini juga di TP, ini mulai ditarik lagi, reakum lah, kayaknya bisa lah kena target pullbacknya, seperti itu. Ini ya. Oke, itu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena sobat mantu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.